tentu pemecatan ketua KPU ini bahkan dipertanyakan kok baru sekarang dipecat. Karena apakah karena the mission has been completed? Itu kan persoalannya. Karena misinya sudah selesai makanya diberhentikan. Jadi jadi sobat era sekalian, yang harus dilakukan juga adalah ya seorang Hasyim Asy'ari ya rela mengeluarkan 48 juta dan biaya-biaya lainnya sebesar itu, artinya kan uangnya banyak betul. Nah kalau pertanyaannya adalah kalau dia anggota KPU 3 periode ya, katakanlah 2,5 periode karena dia pengganti ya, maka pertanyaannya adalah kok bisa uangnya sebanyak itu gitu loh. Artinya kan kita perlu juga cek dari mana sumber keuangannya. Memang sih gaji anggota KPU gede, tetapi misalnya kalau Anda punya uang 200-300 juta, keluar 48 juta, wah keren sekali. Anda berarti hebat sekali orangnya. Karena yang mau membayar hotel ya 50 juta dan kemudian berjuta-juta seperti itu pasti uangnya banyak betul, miliaran kan. Nah pertanyaannya adalah coba kita profiling gajinya, penghasilannya. Karena mostly hidupnya hanya menjadi anggota dan ketua KPU kan. Jadi selama belasan tahun. Jadi tidak ada kerjaan lain kecuali menjadi KPU kan begitu. Hasyim Asy'ari ini. Artinya harusnya kan terukur penghasilannya. Kecuali tadi menjadi anggota KPU sambil jualan dalam tanda kutip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati.
Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Pasim, Pak. Izin ya, Mas. Izin. Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada berita menarik hari ini ya, soal dipecatnya Ketua KPU Hasyim Asy'ari ya. Dipecat yang seharusnya dilakukan jauh-jauh hari. Ketika pertama kali ada kasus dengan wanita emas, itu jauh lebih layak untuk diberhentikan. Karena dua hal, soal asusila dan soal konflik of interest. Karena yang berhubungan itu adalah ketua umum partai politik yang mendaftar ke KPU. Jadi sobat RH sekalian, ketika saya menghubungi seorang rekan mantan anggota KPU, dia bilang seharusnya dari kemarin-kemarin. Intinya kok baru sekarang. Nah, saya melihat misalnya mission is complete already ya. Ya, the mission has been completed. Jadi misinya sudah selesai. Hasyim Asy'ari tidak dibutuhkan lagi. Maka kemudian perintah kekuasaannya pecat, berhentikan. Dan barangkali sebentar lagi akan diangkat sebagai staf khusus, sebagai komisaris di BUMN atau jabatan-jabatan lainnya yang akan segera disediakan oleh negara. Dengan alasan macam-macam nantinya. Ya. Jadi sobat sekalian, ini bukan hal yang contoh yang baik ya. Walaupun dalam hal penyikapan kelihatannya Hasyim jauh lebih legowo dari Anwar Usman yang sampai sekarang masih mempermasalahkan pemberhentian dia sebagai ketua dan jadi hakim biasa. Kalau ini tidak hanya sebagai ketua KPU tapi juga dipecat sebagai anggota KPU. Ya, dan ini menurut saya putusan yang seharusnya sudah diambil jauh-jauh hari ketika ada 2-3 kali kesalahan yang luar biasa. Sobat daerah sekalian, coba kita bacakan beberapa berita dulu ya, highlight beritanya, menarik ya. Dan terima kasih ya kepada kawan-kawan yang tadi datang ya, ada mantan relawan Anies Baswedan ya, ada dulunya relawan Prabowo Subianto, ada artis Ozi Saputra, si manis jembatan Ancol, lihat ada fotonya ya. Jadi terima kasih sekali lagi, saya senang ya dapat kunjungan rekan-rekan sekalian dan silaturahmi itu memperpanjang usia, itu seperti itu konon katanya ya. Sobat semuanya, sekali lagi terima kasih ya, dan kita coba lihat pemberitaan hari ini yang terkait dengan Hasyim Asy'ari ya.
DKPP Ketua KPU Hasyim sewa apartemen 48 juta demi merayu PPLN. Pertama, uang dia pribadi atau uang siapa itu? Ya, kebangetan ya. Kemudian Cindra alami gangguan kesehatan usai berhubungan badan dan minta Hasyim cek ke dokter. Kemudian Hasyim bersyukur usai dipecat karena asusila. Terima kasih DKPP. DKPP .2 Ketua KPU terbukti berhubungan badan dengan petugas PPLN. Kemudian apalagi ya? Apa nih? Ya itulah ya berita-berita yang terkait dengan Hasyim Asy'ari ya. Coba kita lihat lagi. Rayuan maut pakai emoji peluk terbongkar cat Ketua KPU ke korban asusila. Pandangan pertama turun ke hati. Dicopot gara-gara kasus asusila, Jokowi diberi waktu seminggu ganti Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Dengar Ketua KPU Hasyim Asy'ari dicopot, tangis korban asusila pecah di sidang. Oke, DKPP resmi pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena tindak asusila. Kemudian apa lagi? Ya itu ya sobat era sekalian. Jadi apa yang saya ingin katakan ya, mungkin lebih baik kita baca komentar dulu ya dari sobat era sekalian. Tapi saya ingin membacakan satu saja berita ya terkait dengan hal ini. Misalnya yang menarik adalah ya, nih DKPP Ketua KPU Hasyim sewa apartemen 48 juta. Coba ini ada nggak uang negara yang dia pakai ya? Jakarta, CNN Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengungkap tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari menyewa apartemen Oakwood Suite Kuningan untuk seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag, The Hague. Hal itu diungkap dalam sidang dugaan kekerasan seksual oleh Hasyim. DKPP menyebut Hasyim mengeluarkan sejumlah uang untuk memfasilitasi anggota PPLN Den Haag demi merayu. Teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Oakwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar 48.716.900. Sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya. Video bukti PT1, PT2 dan PT3 dikutip dari salinan putusan DKPP. DKPP juga menyatakan Hasyim terbukti memfasilitasi perempuan itu tiket pesawat pulang pergi Jakarta Singapura senilai 8,7 juta. Lalu tiket pesawat Jakarta Belanda 3 kali dengan total 100 juta. Luar biasa. Dicek uangnya dari mana ya. Hasyim juga terbukti membelikan perempuan itu layar monitor Asus ZenScreen MB16AH portable USB monitor 15,6 inch Full HD senilai 5,4 juta. Terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, kata DKPP. Hasyim pun dinyatakan melanggar kode etik dalam kasus asusila. DKPP mencopot Hasyim dari jabatan Ketua KPU. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU periode 2022-2027 terhitung sejak putusan ini dibacakan. Kata Ketua DKPP Hedi Lugito membacakan putusan di kantor DKPP Jakarta. Ini masalahnya bagaimana, apakah dipecat dengan ini apa enggak ya? Dipecat sebagai anggota atau Ketua KPU saja, ini enggak jelas ya. Tapi kalau mudah-mudahan ini pastinya diberhentikan sebagai tidak hanya ketua tapi juga anggota ya. Coba lagi kita lihat lagi ya. Yang menarik lagi. Cindra alami gangguan kesehatan usai berhubungan badan dan minta Hasyim cek ke dokter.
Twitter. Hasim bersyukur dipecat karena asusila. Terima kasih DKPP. Ke DKPP, Ketua KPU terbukti berhubungan badan dengan petugas PPLN. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Asyari terbukti berhubungan badan dengan CAT, anggota PPLN Den Haag. DKPP mengatakan peristiwa itu terjadi pada 3 Oktober 2023 di Belanda. Baru-baru saja awalnya KPU menggelar acara bimbingan teknis PPLN di Den Haag, Belanda pada tanggal 2-7 Oktober 2023. Hasim disebut hadir pada 3 Oktober dan menginap di sebuah hotel di Amsterdam. Kemudian pada tanggal itu Kat selaku pengadu mengaku dihubungi oleh Hasim pada malam hari. Dia diminta mendatangi kamar hotel Hasim. Kat disebut datang menemui Hasim di kamarnya. Keduanya berbincang di ruang tamu kamar hotel tersebut. Dalam bincang tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk berhubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk hubungan badan, kata anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo. Hasim telah membantah dugaan pemaksaan hubungan badan, namun DKPP menyatakan hal itu benar terjadi berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, DKPP menilai telah terjadi hubungan badan antara teradu dan pengadu pada tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan bukti P15A dan seterusnya, kata Ratna. DKPP tidak menjelaskan detail bukti-bukti tersebut. Hasil sidang pun menyatakan Hasim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap pengadu. DKPP menyebut terjadi hubungan badan secara paksa antara Hasim dan pengadu. DKPP memutuskan menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya dan menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU untuk Hasim. Ya, saudara sekalian, ini nggak jelas ya. Pemberhentian sebagai Ketua KPU, tapi apakah sebagai anggota KPU juga diberhentikan? Ini menurut saya nggak masuk akal kalau tidak diberhentikan sebagai anggota juga. Nanti kita cek ya. Harusnya sebagai anggota juga, sebagai ketua dan sekaligus anggota ya. Jadi kita harus lihat apakah itu ya. Kalau cuma sekedar anggota saja, ketua saja, wah ini kebangetan ya. Walaupun akhirnya dia mundur, tapi kebangetan menurut saya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Teringat ya, baru saja menjadi khotib sholat Idul Adha di Semarang. Khotibnya Ketua KPU ya. Lucu sekali Ketua KPU salah coblos. Biasa ya. Alhamdulillah. Akibat khutbah Idul Adha, drama pura-pura dipecat padahal aslinya udah ada yang nawarin jabatan baru. Nanti kita lihat ya, kejar pidananya. Makanya sesama binatang jangan saling sindir maksudnya apa? Ini membuat rakyat makin yakin pemilu kita tidak baik-baik saja. Atau lambat semua terlibat akan terungkap. Misi sudah selesai dan berhasil menghantarkan sang pangeran ke istana ya. The mission has been completed. Atau pura-pura dipecat, hahaha. Semoga saja kita dapat yang amanah untuk Ketua KPU. Ya kalau dari semua anggota gimana mau amanah ya. Mereka terlibat semua dalam kecurangan pemilu. Kemudian dan pernah di DKPP-kan semua ya. Kemudian cuma dipecat dari ketua tetap anggota KPU tapinya. Ya ini nggak jelas. Masa cuma dipecat sebagai ketua KPU? Ini gimana? Makanya sesama binatang jangan saling sindir apalagi lewat khotbah SIM. Nah, maksudnya apa nih? Alhamdulillah. Refli Harun undang Sudirman Said podcast, kok dia sekarang makin lancang bermusuhan terhadap Anies, menjelekkan Anies di podcast sana sini. Apakah mungkin SS marah karena nggak laku nyagup? Ini nightcap ini lucu, ya kan? Dibilang Sudirman Said menjelekkan sana sini, tapi saya suruh ngundang. Artinya saya akan suruh memberi panggung lagi kan? Gitu. Mungkin mengklarifikasi apa yang mau diklarifikasi. Ini kan soal persaingan politik. Kalau persaingan politik itu tidak ada benar, tidak ada yang salah ya. Soal motifnya personal ya, itu soal yang terserah masing-masing. Tapi ya persaingan politik sah-sah saja ya. Mungkin Sudirman Said sudah letih ya menjadi bayang-bayang Anies ya. Dia pengen menjadi di luar bayang-bayang. Ya nggak apa-apa. Ya yang penting yang dipertahankan kebaikan ya.
emang kalau udah urusan itu susah, baru berani karena yang backing sudah mau lengser ya. Oke. Kemudian materi stun app terlucu ketua KPU dipecat gara-gara salah coblos ya. Ketum Banser Solo yang amoral yang diangkat jadi ketua KPU kini dipecat. Percuma, misi memenangkan capres Prabowo Gibran sudah tuntas, dipecat juga dia dan untung berlipat-lipat. Skenario apalagi ini mungkin membungkam di masa akhir jabatan Jokowi secara logika dari bocornya BPN. Begitu bobroknya negara ini, sekelas ketua KPU melakukan tindakan asusila karena akan berlaku dan yang tidak adil akan diperlihatkan aib keburukannya di dunia atau di akhirat. Kasus asusila ketua KPU dengan wanita emas gimana kelanjutannya Bang? Ya sudah selesai lah, diperingatkan juga dia. Kemudian Indonesia ini penuh sinetron, sejarah selalu terulang. Indonesia akan maju jadi korupsi hukum mati. Tolong jawab Prof, kenapa bahasanya korban asusila bukannya jatuhnya ke pemerkosaan? Oke. Kapan-kapan bahas data nasional. Ya, kalau asusila berarti kan dua-duanya mau kan. Tapi kalau pemerkosaan ada pemaksaan ya. Wajah-wajah licik yang dulu tersenyum kini menunjukkan cermin kebusukan. Kau yang dulunya dipercaya menjadi simbol dari pengkhianatan dan kebohongan. Malang dan najisnya jemaat sholat Idul Adha di Semarang yang dikhotbai ketua KPU. Berarti sebentar lagi bakal busuk di penjara dong Bang. Sudirman Said cari panggung sah-sah saja. Yang jadi khotib sholat Idul Adha. Tolong bahas PDN karena sampai saat ini 2 minggu Kominfo belum rilis screenshot bahwa kena hack tagihan 8 juta dolar. Ini masih misteri, sepertinya data terformat. Di balik kedok kekuasaan tersimpan dosa yang sangat dalam. Rakyat yang ditipu akhirnya melihat dengan jelas betapa bobroknya semua. Oke Pak Refli Harun, tolong bahas hacker brand Chipper yang janji memberikan decrypt key gratis hari ini, tetapi ada countdown key-nya bisa di-download 8.100 hari lagi. Apakah mereka hanya mengolok-olok muka Jokowi dan Budi? Allah. Gila. Countdown-nya 8.100 hari lagi. Itu lebih dari 1000 lebih dari berapa tahun itu? 8.100 hari lagi. Kenapa tidak dipecat pas pemilu presiden kemarin ya? Ya itulah soalnya. Ya, sobat era sekalian, tentu pemecatan ketua KPU ini bahkan dipertanyakan kok baru sekarang dipecat. Karena apakah karena the mission has been completed? Itu kan persoalannya. Karena misinya sudah selesai makanya diberhentikan. Jadi jadi sobat era sekalian, yang harus dilakukan juga adalah ya seorang Hasyim Asy'ari ya rela mengeluarkan 48 juta dan biaya-biaya lainnya sebesar itu, artinya kan uangnya banyak betul. Nah kalau pertanyaannya adalah kalau dia anggota KPU 3 periode ya, katakanlah 2,5 periode karena dia pengganti ya, maka pertanyaannya adalah kok bisa uangnya sebanyak itu gitu loh. Artinya kan kita perlu juga cek dari mana sumber keuangannya. Memang sih gaji anggota KPU gede, tetapi misalnya kalau Anda punya uang 200-300 juta, keluar 48 juta, wah keren sekali. Anda berarti hebat sekali orangnya. Karena yang mau membayar hotel ya 50 juta dan kemudian berjuta-juta seperti itu pasti uangnya banyak betul, miliaran kan. Nah pertanyaannya adalah coba kita profiling gajinya, penghasilannya. Karena mostly hidupnya hanya menjadi anggota dan ketua KPU kan. Jadi selama belasan tahun. Jadi tidak ada kerjaan lain kecuali menjadi KPU kan begitu. Hasyim Asy'ari ini. Artinya harusnya kan terukur penghasilannya. Kecuali tadi menjadi anggota KPU sambil jualan dalam tanda kutip ya. Ya itulah yang namanya konflik of interest, ngisi acara, kegiatan, seminar dan lain sebagainya. Tapi kemudian dihonori besar-besar. Saya pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Ada partai politik yang
mengundang ketua KPU untuk menjadi pembicara, dia cerita honornya sampai puluhan juta gitu. Maksudnya adalah merayu, ya, menyuap secara tidak langsung. Nah, hal-hal seperti ini kan banyak terjadi. Anggota KPU diundang di mana-mana sebagai pembicara, diberi honor besar-besar, padahal yang dia bicarakan atau atas fasilitas publik yang dia dapatkan, yaitu sosialisasi dan lain sebagainya. Itu yang kita kurang tegas dan kurang jelas ya aturannya. Apakah seorang anggota KPU bisa ngamen sana ngamen sini, menjelaskan soal pemilu dan kemudian menerima honor sana honor sini, sementara negara sudah memberikan penghasilan yang besar buat dia. Dan bahkan datangnya ke suatu tempat pun dengan fasilitas negara, paling tidak dengan mobil dinas dan driver pribadi, ya. Ini yang menjadi menjadi daya tarik kenapa orang berlomba-lomba mau menjadi anggota KPU atau Bawaslu, karena dalam rangka memperbaiki taraf hidup, ya. Bang Refli Harun, apakah ketua KPU akan dapat uang pesangon dan pensiun setiap bulannya seperti PNS? I don't know exactly, rasanya tidak ya. Kalau pejabat publik yang dipilih, tapi saya tidak tahu persis ya, apakah dapat pensiun atau tidak. Kalau begini, mending bubarkan Bawaslu dan KPU biar Presiden RI dan Wakil Presiden RI dipilih MPR RI lagi seperti zaman Orde Baru ya. Yang seperti ini kok jadi ustadz yang ceramah di Idul Adha. Assalamualaikum Bang RH. Jadi yang paling lucunya adalah Presiden menginginkan Hasyim Asy'ari untuk menjadi khotib. Apakah Presiden menyangka akan hal seperti ini, ataukah istana kemudian memberikan sinyal lepas ya, kita tidak bisa lagi mempertahankannya? I don't know exactly. Jadi saudara sekalian, aspek yang harus dilihat di Hasyim ini tidak hanya aspek yang tadi ya terkait dengan pengaduan soal perempuan, tapi aspek penyalahgunaan jabatan yang harus dilihat. Apakah yang bersangkutan menggunakan dana publik, jabatan publik, atau bagaimana? Karena kalau seandainya yang soal urusan ke Belanda jelas itu korupsi, ya kan? Karena dia menggunakan fasilitas negara dan kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saudara sekalian, coba bayangkan ya, pemilu dipimpin penyelenggaranya oleh Hasyim Asy'ari yang dulu orangnya ya baik-baik saja, dosen di Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, kok bisa ya kemudian berubah? Ya mungkin karena ketika menjadi ketua dan barangkali pesuruh istana begitu banyak pundi-pundi yang mengalir. Makanya tolong dicek berapa harta kekayaan yang dia dapatkan selama menjadi ketua KPU. Jangan hanya pasif misalnya. Sayang ya kita tidak punya KPKPN lagi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk membuktikan dari mana sumber keuangannya sehingga kok bisa buang-buang duit ya, hampir 50 juta. Lebih bahkan 50 juta untuk anggota PPLN itu. Itu saja saudara sekalian. Nanti kita akan lihat, dan masih penasaran apakah dia diberhentikan juga sebagai anggota KPU ya otomatis, ataukah hanya jadi ketua KPU tetapi dia mengundurkan diri. We don't know exactly. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kita akan infokan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.